Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 29. Lun, sebelum kita ke kantin, temani aku ke kamar mandi ya. Indri menarik tangan Luna tanpa menunggu jawaban darinya. Kalian duluan aja, katanya pada Orion dan Zelia. Sebelum pergi, Orion berbalik menatap dua perempuan itu. Jangan lama-lama. Bawel banget, gerutu Indri sambil memanyunkan bibirnya. Lun, aku sebenarnya ingin menanyakan sesuatu. Dari dulu aku ingin menanyakannya. Indri merapikan rambutnya di depan kaca besar yang ada di kamar mandi. Apa? Tanya Luna menatapnya melalui kaca besar itu. Bagaimana bisa kau menikah dengannya? Maksudku, kau dan Oreo dijodohkan oleh orang tua kalian, dan kau bisa menerimanya begitu saja. Aku tahu kau tak melihat laki-laki dari penampilannya saja. Terlebih lagi, aku rasa Orion dan Zelia memiliki sesuatu yang menarik, yang bahkan aku tak mengerti apa itu. Dri, Luna tersenyum menatapnya. Belum saatnya. Kalau aku sudah siap, aku akan menceritakan semuanya padamu. Oke, aku mengerti. Jawabannya tak mau memaksa Luna. Inilah salah satu sifat Indri yang membuat Luna sangat nyaman dan juga respek padanya. Ia sekalipun tak pernah memaksa Luna untuk terbuka padanya. Ia hanya akan menunggu Luna sendiri yang akan memulai bercerita padanya. Ayo, mereka pasti sudah menunggu. Luna berbalik, ingin keluar dari kamar mandi. Tetapi, ia langsung menoleh kembali ke arah cermin di depannya. Hah? Indri berjengit kaget saat sebuah tangan keluar dari cermin yang ada di depannya, lalu menarik tangannya dengan tiba-tiba. Indri! Luna spontan langsung berlari ke arah Indri yang masih melotot kaget melihat sebuah tangan itu. Tidak, bukan hanya tangan, tetapi separuh bagian tubuh seseorang, dari pinggang hingga kepala muncul di cermin itu. Siapa kau? Indri menatapnya kaget, sementara Luna berusaha menarik tangan Indri yang satunya agar orang tersebut melepaskan tangan Indri. Lepas! Luna menjerit sambil menarik tangan Indri kuat-kuat. Tak disangka, orang itu menggunakan sihirnya untuk menyingkirkan Luna. Luna terlempar kuat hingga menghantam tembok di belakangnya, dan kepalanya terbentur tembok dengan keras. Luna jatuh merosot ke lantai. Ia merasakan sakit yang luar biasa pada kepala bagian belakangnya, sampai-sampai ia tidak mampu bergerak. Luna! Wajah Indri memucat seketika, tapi orang yang keluar dari cermin itu terus menariknya. Tenaga Indri bahkan tak sanggup melawannya. Perlahan, ia terus terhisap ke dalam cermin dan menghilang. Luna masih bisa mendengar suara Indri yang terus memanggil namanya samar-samar. Luna berusaha menajamkan penglihatannya yang mulai kabur karena kesadarannya mulai hilang. Sinra, kata Luna sebelum ia pingsan. Ketika merasakan ada kekuatan sihir di sekitar kampusnya, Orion langsung berlari sekuat-kuatnya seperti orang kesurupan ke arah kamar mandi yang dimasuki Luna dan Indri sebelumnya. Zelia pun langsung meninggalkan makanan yang sedang ia pesan begitu saja dan segera berlari menyusul Orion. Setelah sampai di depan kamar mandi itu, tanpa pikir panjang, Orion masuk ke dalam tak memperdulikan orang-orang yang menatapnya kaget dan penasaran karena ia masuk ke kamar mandi perempuan. Salah satunya Rini, teman Luna semasa ospek. Ia sangat penasaran kenapa Orion berlari terburu-buru dan memasuki kamar mandi perempuan. Ia tak sengaja melihat kejadian itu karena ia sedang berjalan di lorong yang tak jauh dari kamar mandi. Apalagi setelah Orion masuk, Zelia juga mengikutinya. Dengan penasaran, Rini masuk dan mengikuti mereka. Loh, kemana mereka? Rini kaget karena melihat kamar mandi itu kosong, tak ada seorang pun. Rini langsung kembali keluar sambil mengusap-ngusap tengkuknya. Gak mungkin, gumamnya ketakutan. Masa sih mereka hilang gitu aja? Jangan-jangan... Luna!
teriak Orion ketika melihat Luna tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Seketika, wajahnya pucat ketika melihat keadaan istrinya itu. "Pangeran!" Zelia muncul dari balik pintu. Putri!" Dan ia terdiam ketika melihat keadaan Luna. "Teleport ke rumah," perintah Orion cepat. "Tidak, Pangeran. Melihat keadaan putri saat ini, kita harus membawanya ke rumah sakit. Sihirmu tak akan bisa mengobatinya. Nenek juga sepertinya tak bisa datang tepat waktu untuk mengobatinya. Dan juga, kita butuh waktu, setidaknya seharian untuk mempersiapkan gerbang teleport ke Gerwish." "Kalau begitu ke rumah sakit." Orion mulai panik. Dengan cepat, Zelia membuka gerbang teleport di cermin yang sebelumnya digunakan oleh seseorang yang membawa Indri. Setelah itu, Orion menggendong Luna dan memasuki cermin diikuti Zelia yang terus memikirkan Indri. Entah kenapa, ia tidak bisa menemukan gadis itu di kamar mandi. Padahal, ia pergi bersama Luna sebelumnya. Perasaannya mulai tak enak ketika sesuatu terjadi pada gadis yang baru dikenalnya sekitar 2 bulan itu. Orion berdiri ketika dokter yang memeriksa Luna keluar dari ruang UGD. "Kau keluarganya?" tanya dokter perempuan yang memeriksa Luna. Orion terlihat khawatir. "Saya suaminya." "Istri Anda baik-baik saja. Ia mengalami gegar otak ringan. Sementara ini, ia harus dirawat beberapa hari." Dokter itu tersenyum menatap Orion. "Tunggulah, sebentar lagi istrimu akan dipindahkan ke ruang rawat inap." Setelah itu, Orion kembali duduk di depan ruang UGD menunggu Luna keluar dari ruangan itu. Orion melihat Zelia datang menghampirinya setelah ia mengurus administrasi yang harus ia urus untuk Luna. Tak lama kemudian, Luna dipindahkan ke sebuah ruangan VIP yang sudah diurus oleh Zelia sebelumnya. Melihat wajah Orion yang masih terlihat sangat khawatir, dokter itu tersenyum dan menghampirinya. "Tenanglah, sebentar lagi ia akan bangun," katanya sebelum keluar dari ruangan itu. Orion terus duduk di samping Luna dan menggenggam tangannya. Sedangkan Zelia duduk di sofa yang ada di ruangan itu sambil mengawasi Orion. Luna membuka matanya sambil meringis merasakan rasa sakit menyerang kepalanya. "Luna?" Orion menatapnya sambil bernapas lega. Luna menatap Orion sambil tersenyum. "Rion?" Tapi kemudian ia teringat oleh Indri. "Rion, Indri, dia dibawa oleh seseorang dari Gerwish." Luna langsung terduduk dan mencengkram tangan Orion kuat-kuat dan terlihat panik sekaligus ketakutan. Zelia yang mendengar itu langsung menghampiri dan berdiri di belakang Orion. "Shh, tenanglah, bicara pelan-pelan." Orion mengelus pelan pipinya. Luna panik dan langsung menangis sesegukan. "Shinra, aku yakin dia dari kerajaan Shinra. Aku melihat wajahnya, Dinar Shinra, orang yang bertengkar denganmu saat pesta Diores waktu itu." Tanpa sadar, Zelia mengepalkan tangannya menahan emosi. Orion menoleh ke arah Zelia dan menatapnya. "Tenanglah, kita akan segera pergi ke Gerwish besok setelah gerbang teleport siap." Orion bisa melihat ekspresi wajah Zelia yang seketika berubah ketika mendengar kabar itu. Orion bisa melihat kalau ia sangat mengkhawatirkan gadis itu, sampai-sampai membuat Zelia yang biasanya terlihat tenang sangat gelisah. "Baiklah, Pangeran." Zelia mengangguk setuju. "Indri, ia pasti sangat kaget. Ia tak tahu apa-apa tentang Gerwish. Ini semua salahku. Kalau saja aku bisa menghentikannya." Luna terus menyalahkan dirinya sendiri. "Luna, ini bukan salahmu. Tenanglah, kita akan pergi mencarinya besok." Orion mengusap-ngusap punggungnya sambil memeluknya untuk menenangkannya. "Tenanglah putri, aku yakin ia bisa menjaga dirinya sendiri walau ia tak punya sihir. Kau sendiri yang bilang kalau Indri pemegang sabuk hitam karate, kan?" Zelia tersenyum kecil untuk menenangkan Luna. Padahal ia sendiri juga sangat panik dan kalut. Kalau ia ingin menyelamatkan Indri, ia harus tenang agar bisa berpikir jernih untuk mencari jalan keluarnya. Itulah yang ada di pikiran Zelia saat ini. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.